Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Para frater yang terkasih, saya tertarik untuk merenungkan apa yang dialami oleh Abram. Sejak dalam Kejadian bab 12, ketika Abraham dipanggil oleh Allah, Allah sudah menjanjikan 3 hal. Abraham akan diberi tanah yang disebut tanah terjanji. Yang kedua, Abraham akan mempunyai keturunan yang tak terbilang banyaknya. Dan yang ketiga adalah Abraham akan menjadi berkat untuk seluruh umat manusia. Tentu janji Tuhan ini ya mungkin bagi Abraham, entah bagaimana, mungkin Abraham apakah akan waktu itu Abraham mendapat penampakan sehingga Tuhan kemudian janji. Tetapi bisa juga janji itu dimunculkan Tuhan melalui pikiran, dorongan hati yang membuat Abraham yakin, ya ini bukan keinginan saya, tetapi ini Tuhan yang berjanji. Dan yang menarik adalah dalam bacaan hari ini, Allah yang menjanjikan Abraham untuk menjadi bapa bangsa yang besar, ternyata Abraham ini tidak punya anak. Jadi secara manusiawi kita bisa bertanya, kalau janjinya akan dijadikan bapa bangsa yang besar, sedangkan secara manusiawi kasat mata tidak punya anak, lalu bagaimana janji Tuhan itu akan dipenuhi? Apakah Abraham akan percaya memang janjinya itu sungguh janji yang sejati dari Allah? Nah, dalam pergulatan batinnya inilah kemudian Abraham, apa yang kita dengar tadi, berdialog. Dan Allah kemudian memberikan tanda-tanda. Apakah tanda-tanda itu berupa sesuatu yang sudah jelas dan tak terbantahkan? Juga tidak. Jadi, dan selain itu kita tahu Abraham ya ketika sudah dalam umur lanjut, istrinya juga sudah umur lanjut, ternyata Allah memberikan keturunan. Siapa nama anaknya Adam? Abraham? Ishak. Dan kita tahu para saudara, Ishak itu suatu ketika Tuhan minta korbankan anakmu. Di sini lagi Abraham pasti mengalami pertentangan. Pertentangan antara, kamu janji mau membuat saya bapa bangsa, anak satu-satunya mau dikorbankan. Nah, disinilah para saudara Abraham menunjukkan, apa yang kau kehendaki aku lakukan, meskipun secara manusiawi nampaknya bertentangan. Tidak tahu jalannya bagaimana. Mungkin ini juga sebuah kerendahan hati dari Abraham, bahwa apa yang dia pikirkan terbatas.
Dia tidak bisa memikirkan semua jalan Tuhan, kemungkinan-kemungkinannya. Tetapi Abraham percaya kalau Tuhan janji, dia akan memenuhi. Kalau Tuhan janji, Tuhan tidak pernah meleset. Caranya bagaimana, kapan, nah itu waktu Tuhan. Disinilah para saudara, kita melihat contoh seorang yang beriman, berpegang pada janji Tuhan, tetapi harus menghadapi banyak pertanyaan yang bisa saja meragukan. Tergantung mau berpegang pada yang mana. Kalau kita berpegang pada pertimbangan rasional manusiawi, lah tidak mungkin saya sudah umur sekian 90, masa mau punya anak lagi, istri saya sudah mati haid. Ternyata Tuhan beri jalan. Ketika diminta untuk mengorbankan, itulah ungkapan iman Abraham yang percaya pada janji Tuhan, sehingga ketika diminta untuk mengorbankan, Abraham juga siap. Dan Tuhan punya jalan lain. Dicegah, tidak jadi. Tapi ini kan sudah ungkapan dari Abraham, percaya, iya kalau kamu menghendaki saya mau. Inilah yang membuat Abraham dipandang sebagai bapak iman. Iman yang percaya pada apa yang dikatakan Tuhan, diajarkan Tuhan, dijanjikannya di tengah kegelapan. Tidak tahu ini nanti bagaimana, tapi percaya. Nah, para saudara, dalam hal ini percaya ini sebenarnya bukan percaya buta tanpa dasar, tetapi percaya ini juga didasarkan pada relasi Abraham yang dekat dengan Allah. Dan pasti juga dalam hal ini Tuhan tidak kemudian membiarkan kita sendirian, tetapi Tuhan pasti memberikan dorongan-dorongan dari dalam hati, peneguhan ini. Salah satu peneguhan yang menjadi tanda dan dipakai dalam discernment in spirits adalah damai, sukacita. Ketika, ya Tuhan, saya pilih ini, ada damai, sukacita, dan kepastian. Ini tentu merupakan hasil dari apa? Dari usaha Abraham untuk dekat, percaya. Jadi dekat dan percaya karena pelan-pelan mengenal pribadi Tuhan, dan disitulah dia kemudian punya seperti radar, ya, radar yang menangkap, ya. Dengan kata lain, para saudara, Abraham percaya ini bukan tanpa dasar. Dasar-dasar manusiawinya pasti diberikan Tuhan dalam apa yang dia rasakan. Mungkin kalau saya katakan dirasakan, ini bukan soal perasaan. Wah, saya merasa begini, bukan. Tapi ya mungkin ini rasa dalam pengertian mungkin apa yang orang Jawa bilang, ada di dalam diri kita ini, lain dengan perasaan, tapi ada satu keyakinan, seperti ada klik. Nah, kliknya ini para saudara yang harus kita, kalau kita belajar dekat lalu, oh ya Tuhan. Dan itu memberikan tanda yang sering kali dipakai dalam discernment, yaitu damai, sukacita. Sehingga meskipun banyak pilihan, bahkan dalam ketakutan, kecemasan, saya tahu ini
Para saudara, kalau dihubungkan dengan bacaan Injil, orang yang mempunyai kedekatan dan tahu ini damai, sukacita, ini orang yang hidup dari dalam hatinya. Berbeda dengan orang yang hidup hanya berdasarkan indera. Mana yang senang, oh ini kesana sih. Tapi enggak, istilahnya is not in touch with his own self. Tidak bersentuhan dengan diri sejati dalam dirinya. Dan itu kelihatan juga kalau menurut Yesus dari ngomong gini berubah, ngomong gini, tidak dari dirinya. Dan kalau dari pengalaman saya, orang yang luarnya begini, dalamnya berbeda, ini sumber penyakit. Tetapi ketika orang itu sungguh luar dan dalam itu tulus, orang bilang dengan kata tulus, maka di sini muncullah sebuah integritas yang mengalir dan tumbuh. Nah, kalian yang baru selesai pongpropo, yang baru masuk, boleh dibilang ini adalah benih-benih. Masih harus tumbuh. Saya berharap sikap Abraham yang demikian ini bisa kalian contoh. Bukan hanya hidup berdasarkan indera pandangan luar begini. Oh senang ini, senang. Jadi sebetulnya kamu ini di dalam itu gimana toh? Jadi artinya tentu itu berarti kita mengenal gerak roh dalam diri kita, dan karena itu kita mengenal ini bimbingan Tuhan, ini panggilan Tuhan. Waduh, pembinanya, formatornya kok enggak menyenangkan gini atau apa. Tapi Tuhan memberi damai, sukacita. Saya tahu Tuhan memanggil. Bukan soal formator. Waduh, studinya sulit gini, apa saya dipanggil. Patokannya bukan apa yang indrawi itu, tapi patokannya adalah apa yang disentuhkan Tuhan dalam diri kita. Dan kalau demikian, damai sukacita itu menjadi kekuatan. Biarpun dosennya sulit, mata kuliahnya gini, waduh saya kok dapat D, ini harus hair misalnya. Tidak masalah. Ada damai sukacita, hati bersentuhan dan tahu ini panggilan. Para saudara, dalam dunia saat ini ketika orang banyak dirangsang inderanya ya, lalu melihat banyak macam tertarik, orang menjadi kabur. Orang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dan inilah tantangan untuk kita. Nah, para saudara, tentu saya kira kalian juga tidak usah saya beritahu, tapi sudah tahu. Kalau orang itu hanya hidup hahaha rame-rame, tidak bisa mengenal apa yang di dalam. Maka waktu meditasi, waktu hening, waktu untuk mengenali gerak roh dalam diri kita menjadi sangat penting. Dan kalau kita itu tertarik untuk mencari dalam, tidak ngantuk. Kalau tidak tahu apa sih ini, istilahnya langsung KO. Para saudara, bacaan hari ini kebetulan kemarin bisa bonum propositum, missio. Bacaan hari ini anggaplah sebagai
undangan Tuhan. Ini loh contoh, ini yang harus kamu lakukan. Masuk dalam diri kita, mengenali panggilan Tuhan seperti Abraham. Tentu dalam perjanjian baru nanti contoh Abraham dikenal sebagai bapak iman. Dalam perjanjian baru contoh yang bisa kita tiru adalah Bunda Maria. Kalau Abraham diberi janji oleh Tuhan, waduh kok ini bertentangan loh rasanya. Bunda Maria dipanggil, kamu akan menjadi ibu Tuhan. Loh gimana saya ini masih belum punya suami atau apa? Sama. Tapi Maria percaya kalau Tuhan janji, dia akan memenuhi pada waktunya. Tahu ya lagu itu? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila ku baik. Jadi para saudara, ketika kita tahu ini Tuhan memanggil, kita tidak lagi coba-coba, kita oke. Dan seperti yang kalian alami, ini tumbuh. Jadi panggilan itu adalah sebuah benih yang ditumbuhkan. Nah, bukan ditumbuhkan hanya karena perjalanan waktu setahun di postulat, setahun di novisiat, nanti 4 tahun. Itu perjalanan waktu, iya. Memang perjalanan waktu. Tapi yang lebih penting adalah dalam perjalanan waktu ini ada yang tumbuh di dalam diri kita, keyakinan. Kalau enggak, seperti layang-layang yang putus, enggak tahu mau kemana. Dan hal semacam ini, para saudara, banyak terjadi dalam masyarakat kita. Banyak orang muda yang bingung karena apa? Tidak bersentuhan, tidak mengenal. Tentu keadaan mereka adalah panggilan untuk kita bagaimana membimbing mereka. Dan sebelum membimbing, ayo kita belajar sendiri juga. Dan ini kita butuhkan dalam menjawab panggilan. Semoga amin.